Jadi Bapak Ibu semuanya, wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah musibah yang paling besar yang pernah terjadi di muka bumi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza asaba ahadukum bil musibah falyatadhakkar musibatahu fi." Barang siapa yang tertimpa musibah di antara kalian, maka ingatlah musibahnya wafatnya diriku, karena itu adalah musibah terbesar yang pernah menimpa umat ini. Bila seorang tertimpa musibah kemudian mengingat musibah yang pernah menimpa umat ini, maka musibah tersebut terasa ringan baginya. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Anas bin Malik menceritakan, awwalu ma dakhala Rasulullah SAW al-Madinah adha'a minha kulla syai'. Pertama kali Rasulullah SAW masuk ke Madinah, maka seakan-akan Madinah menerat terang di segala penjurunya. Dan ketika wa yaum tufiya fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam adlama fiha kulla syai'. Dan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka seluruh Madinah terasa gelap, sangat gelap. Salah seorang sahabat bahkan menyebutkan, ketika kami mengangkat tangan kami seakan-akan tak bisa melihat apa-apa. Karena ketika Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat sebagian mengingkari karena tidak terima besarnya musibah tersebut, beratnya. Ada juga yang duduk di rumahnya tidak tahu apa yang ia kerjakan. Jadi kisahnya Nabi Muhammad SAW wafat, sempat sakit beberapa hari sebelum beliau wafat. Jadi suatu hari Nabi Muhammad SAW pingsan, kemudian ia terbangun, dan ketika itu sudah masuk waktu salat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Asallan nas," apakah manusia sudah salat? Kemudian para sahabat mengatakan, "Belum wahai Rasulullah, hum yantaziruna," mereka menunggumu. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan mengatakan, "Siapkan untukku air." Maka Nabi SAW bersuci, kemudian mulai ingin jalan menuju masjid. Kemudian ia terjatuh dan pingsan. Kemudian terbangun dan mengatakan, "Asallan nas," apakah manusia telah salat? Kemudian para sahabat mengatakan, "Mereka menunggumu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bangun dan bersuci kembali, kemudian bangun berjalan dan pingsan lagi. Dan ketika bangun, "Asallan nas," Rasulullah menanyakan, apakah manusia telah salat? Kemudian para sahabat mengatakan, "Belum wahai Rasulullah, mereka menunggumu." Sudah 3 kali Nabi Muhammad pingsan. Artinya Nabi Muhammad tidak sanggup lagi untuk mengimami manusia atau para sahabat. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Muru Abu Bakar falyusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi kalian. Ketika itulah Abu Bakar menjadi imam menggantikan Rasulullah SAW. Bapak Ibu semuanya, beginilah kedudukan salat dahulu di mata para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sakit parah, kan tapi ia berusaha untuk datang ke masjid untuk salat. Dahulu disebutkan juga, ada yang mengisahkan ketika Umar bin Khattab ditikam sebelum dia wafat. Umar bin Khattab pingsan. Kemudian datanglah waktu salat. Para sahabat ingin membangunkan Umar tapi tidak bisa dari pingsannya. Kemudian Abdullah bin Umar ditanya, "Bagaimana Abdullah bin Umar untuk membangunkan ayahmu?" Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Bisikan ke telinganya, as-salat, as-salat ya Amirul Mukminin." Bisikan ke telinganya, "Salat, salat wahai Amirul Mukminin." Ketika dibisikkan, ketika itu juga Umar bin Khattab terbangun dari pingsannya. Agungnya kedudukan salat di mata salaf. Dahulu Sa'id bin Musayyab dikatakan tidak pernah meninggalkan salat selama 40 tahun. Dikatakan juga selama 50 tahun Sa'id bin Musayyab tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram di masjid salat berjamaah. Ini menjadi motivasi untuk kita untuk senantiasa kembali menjaga salat-salat kita. Kemudian singkat cerita, Nabi wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di pangkuan Aisyah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal, itu seakan-akan petir di hati para sahabat, terkejut semuanya. Sampai-sampai Umar bin Khattab yang terkenal dengan keberaniannya mengatakan, "Kalau seandainya saya mendengar seorang di antara kalian mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, akan aku
akan aku potong lehernya, akan aku tebas lehernya dengan pedangku ini. Tidak terima. Para sahabat ada yang menangis di masjid, ada yang tak sanggup berdiri dengan kabar ini. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang menuju rumah istrinya, tepatnya di arah tenggara Masjid Nabawi. Ada nama tempat